Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mengikuti program SPY, Selamat Pagi Yesus. Di dalam program Selamat Pagi Yesus, setiap hari kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mengapa kita harus setiap hari? Disiplin dan ketekunan perlu kita bangun setiap hari. Bukan hanya sehari, 2 hari, tetapi setiap pagi. Biasakan diri saudara untuk memulai segala sesuatu bersama Tuhan Yesus. Saya percaya ketika kita mengawali segalanya bersama Yesus, maka Tuhan sendiri yang akan meratakan jalan-jalan yang kita lalui. Setiap kesulitan, persoalan, pasti ada masa kadaluarsanya dan ada jalan keluarnya. Karena itu, teruslah bertekun dalam membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Di dalam SPY, Selamat Pagi Yesus, setiap hari kita akan bersama menyembah Tuhan, membaca dan mendengar firman Tuhan. Dan jika saudara mendapatkan rema dari bacaan firman Tuhan, saudara dapat membagikannya di dalam komentar. Biarlah apa yang saudara pahami pada hari itu dapat juga memberkati orang lain yang membaca komentar saudara. Mari bersama kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam kami sudah boleh beristirahat. Dan pagi hari ini kami akan memulai dengan program Selamat Pagi Yesus. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyertai kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu,
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu telah jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Matius 11. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, dia pergi dari sana untuk mengajar dan berkhotbah di kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan-pekerjaan Kristus. Lalu ia mengutus 2 muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain?" Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Kembalilah, beritahukan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan bagi orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah dia yang tidak kecewa dan menolak aku." Dan setelah murid-murid Yohanes pergi, Yesus mulai berbicara kepada orang banyak itu mengenai Yohanes. "Apakah kamu pergi ke padang gurun untuk melihat sebatang buluh yang sedang diguncang angin? Lebih jauh, apakah kamu keluar untuk melihat seseorang yang didandani dengan jubah halus? Orang yang memakai jubah halus, mereka berada dalam istana raja-raja. Akan tetapi, apakah kamu keluar untuk melihat seorang nabi? Ya, aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari seorang nabi. Sebab tentang dia telah tertulis, 'Lihatlah, aku mengirim utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara yang lahir dari seorang wanita, tidak pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi yang lebih kecil dalam kerajaan sorga, lebih besar daripadanya. Sejak masa Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan sorga ditentang dengan paksa, dan mereka yang menentangnya menguasainya dengan kekerasan. Sebab seluruh kitab para nabi dan Taurat telah bernubuat hingga waktu datangnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Akan tetapi, dengan apakah aku akan mengumpamakan generasi ini? Mereka ini seumpama kanak-kanak yang sedang duduk-duduk di pasar dan memanggil teman-temannya dan berkata, "Kami meniup seruling bagimu dan kamu tidak menari. Kami meratap bagimu dan kamu tidak berduka." Sebab Yohanes sudah datang, tidak makan dan tidak minum, dan mereka mengatakan dia kerasukan roh jahat. Anak Manusia datang, makan dan minum, dan mereka mengatakan, "Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat para pemungut cukai dan yang berdosa." Tetapi hikmat terbukti benar oleh hidup mereka yang mengikutinya. Kemudian dia mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, padahal di dalamnya dia telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. "Celaka bagimu Korazim, celaka bagimu Betsaida, sebab jika di Tirus dan Sidon telah terjadi mujizat-mujizat yang terjadi padamu, sudah lama mereka bertobat dengan berpakaian kain kabung dan abu. Akan tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, bagi Tirus dan Sidon, keadaannya akan menjadi lebih baik daripada bagimu. Dan engkau Kapernaum yang telah ditinggikan sampai ke langit, engkau akan diturunkan sampai ke alam maut.
Sebab jika di Sodom telah terjadi mujizat-mujizat seperti yang telah terjadi padamu, mereka akan tetap ada sampai hari ini. Akan tetapi aku berkata kepadamu, bahwa pada hari penghakiman, hukuman bagi negeri Sodom akan menjadi lebih ringan daripada bagimu. Pada saat itu Yesus menjawab dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, bahwa Engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyingkapkannya kepada kanak-kanak. Ya Bapa, yang seperti itulah yang berkenan di hadapan-Mu. Segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra sepenuhnya selain Bapa. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain Putra, dan orang yang kepadanya Putra akan menyatakan dirinya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberi perhentian kepadamu. Pikullah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu, karena kuku itu nyaman dan bebanku itu ringan. Matius 12. Waktu itu Yesus pergi melalui ladang gandum pada hari Sabat. Murid-muridnya merasa lapar dan mereka mulai memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Ketika orang-orang Farisi melihatnya, mereka berkata kepadanya, Lihatlah, murid-muridmu melakukan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Tetapi dia berkata kepada mereka, Tidakkah kamu membaca apa yang telah diperbuat Daud ketika ia sendiri dan mereka yang bersamanya merasa lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam bait Elohim dan makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang bersamanya, kecuali hanya oleh para imam? Atau tidakkah kamu membaca di dalam Taurat bahwa pada hari Sabat para imam melanggar Sabat di dalam bait suci dan mereka tidak bersalah? Namun aku berkata kepadamu bahwa seorang yang lebih besar daripada bait suci ada di tempat ini. Jika kamu sudah memahami apa artinya aku mengingini belas kasihan dan bukan korban, maka kamu tidak akan pernah menghukum mereka yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat juga. Setelah berangkat dari sana, dia tiba di sinagoga mereka. Di sana ada seorang pria yang sebelah tangannya lumpuh. Mereka menanyai dia dengan maksud agar dapat menuduhnya. Katanya, apakah boleh menyembuhkan pada hari Sabat? Namun dia berkata kepada mereka, Siapakah dari antaramu yang mempunyai seekor domba dan jika terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan meraih dan mengangkatnya? Betapa jauh lebih berharganya seorang manusia daripada seekor domba. Karena itu, tidak salah untuk berbuat baik pada hari Sabat. Kemudian dia berkata kepada orang yang sakit itu, Ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Lalu tangannya itu dipulihkan sempurna seperti tangan yang lainnya. Dan setelah keluar, orang-orang Farisi membuat kesepakatan menentang dia agar mereka dapat melenyapkannya. Menyadari hal itu, Yesus menyingkir dari sana. Namun orang banyak itu mengikuti dia dan dia pun menyembuhkan mereka semua. Dia memperingatkan mereka agar mereka tidak membuat dia jadi dikenal, supaya genaplah apa yang telah difirmankan melalui Nabi Yesaya. Lihatlah, itulah hambaku yang telah kupilih, kekasihku, kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan dia akan menyatakan penghakiman kepada bangsa-bangsa. Dia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, juga tidak ada orang yang akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang remuk tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Dan dia menuntun hingga tercapainya kebenaran. Maka dalam namanya bangsa-bangsa akan berharap. Kemudian dibawalah kepadanya seorang yang buta dan bisu, yang kerasukan roh jahat, dan dia menyembuhkannya. Sehingga orang buta dan bisu itu dapat berbicara dan melihat.
Maka seluruh orang banyak itu terkagum-kagum dan berkata, "Bukankah dia ini anak Daud?" Akan tetapi setelah mendengarnya, orang-orang Farisi berkata, "Orang ini tidak dapat mengusir roh jahat jika tidak dengan Belzebul, penghulu roh jahat." Yesus yang mengetahui pikiran mereka, dia berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah belah dan saling berlawanan akan runtuh. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah belah saling berlawanan tidak akan teguh. Jika setan mengusir setan, ia terpecah belah dan saling berlawanan. Bagaimanakah kemudian kerajaannya akan ditegakkan? Jika aku mengusir roh jahat dengan Belzebul, dengan siapakah anak-anakmu mengusirnya? Sebab itu mereka akan menjadi hakimu. Namun jika aku mengusir roh jahat dengan roh Elohim, maka kerajaan Elohim telah datang atasmu. Atau bagaimanakah seseorang dapat masuk ke dalam rumah orang yang kuat dan menjarah perabotnya, jika ia tidak terlebih dahulu mengikat orang kuat itu dan barulah ia menjarah rumahnya? Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, setiap dosa dan hujat kepada manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Dan siapa saja yang mengucapkan sepatah kata menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang berkata-kata menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Peliharalah sebuah pohon dengan baik, maka buahnya pun baik. Sebaliknya, peliharalah pohon dengan buruk, maka buahnya pun buruk. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu mengucapkan hal-hal baik padahal kamu itu jahat? Sebab yang diucapkan mulut meluap keluar dari isi hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Namun aku berkata kepadamu, setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab berdasarkan perkataanmu, kamu akan dinyatakan benar, dan berdasarkan perkataanmu, kamu akan dinyatakan salah. Kemudian beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkata, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Dia menjawab dan berkata kepada mereka, "Generasi yang jahat dan penzina ini menuntut suatu tanda. Tetapi tanda tidak akan diberikan kepada mereka kecuali tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikianlah Anak Manusia akan berada di dalam perut bumi 3 hari dan 3 malam. Orang-orang Niniwe akan berdiri dalam penghakiman bersama generasi ini, dan mereka akan menghakimi generasi ini sebab mereka telah bertobat dalam pemberitaan Yunus. Dan lihatlah, dia yang lebih besar daripada Yunus ada di sini. Ratu dari Selatan akan dibangkitkan dalam penghakiman bersama generasi ini, dan ia akan menghakimi generasi ini, sebab ia telah datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan lihatlah, dia yang lebih besar daripada Salomo ada di sini." Pada waktu roh najis keluar dari seseorang, ia melintas melalui tempat-tempat yang tandus sambil mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumahku, tempat aku telah keluar." Dan setelah tiba, ia mendapatinya tidak berisi, sudah disapu bersih dan rapi. Kemudian ia pergi dan membawa bersamanya 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan setelah masuk, mereka tinggal di sana. Maka keadaan akhir orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Demikian pula akan terjadi pada generasi yang jahat ini. Dan sementara dia masih berbicara kepada orang banyak itu, tampaklah ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha untuk berbicara kepadanya.
Maka seseorang berkata kepadanya, "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu. Mereka berdiri di luar dan berusaha untuk berbicara kepadamu." Namun sambil menjawab, dia berkata kepada yang telah berbicara kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil mengulurkan tangannya ke arah para muridnya, dia berkata, "Lihatlah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, ia adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan dan ibuku." Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.